Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya yaitu kita masih bisa bernafas dan masih diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar kembali meskipun melalui online. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang kameranya masih belum dihidupkan, dihidupkan dulu ya. Nah, sudah hidup semua. Sekarang ibu absen dulu. Aditya Pratama, Muhammad Haikal, Zahratul Aulia, Naufal Hakim, Safiratul Hasanah. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin dari kalian ada yang tahu 1 minggu lagi kita akan melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai umat muslim. Mungkin dari kalian ada yang tahu? Ya, benar sekali. 1 minggu lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan, yang mana puasa ini merupakan rukun Islam yang harus kita penuhi sebagai umat muslim. Mungkin dari kalian masih ada yang ingat rukun Islam itu ada berapa? Ya, benar sekali. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu sholat. Dan yang ketiga puasa. Yang keempat membayar zakat, dan yang kelima yaitu haji bila mampu. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ialah sebagai berikut. Adapun cakupan materi yang akan dibahas ialah untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian puasa wajib dan puasa sunnah. Kata puasa atau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan shaumu, yang secara bahasa artinya adalah menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari,
dengan diawali niat dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu pengertian puasa wajib. Puasa wajib merupakan puasa yang harus kita kerjakan atau harus dijalankan oleh umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Dan apabila kita meninggalkan atau tidak menjalankan puasa wajib, maka akan berdosa. Sama halnya seperti kita meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, pasti akan berdosa. Kemudian pengertian puasa sunnah. Bisa kita lihat sendiri dari kata sunnah. Sunnah merupakan apabila kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Dan jika kita meninggalkan, kita tidak akan berdosa. Jadi pengertian puasa sunnah merupakan puasa yang apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Dan jika apabila kita tidak mengerjakan puasa sunnah tersebut, maka kita tidak akan berdosa. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa merupakan suatu hal yang menjadikan seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa. Apabila salah satu dari syarat wajib puasa itu tidak terpenuhi, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Adapun syarat-syarat wajib puasa, di antaranya yang pertama, beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua yaitu baligh. Jadi bagi anak yang sudah baligh atau cukup umur itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Biasanya tanda seseorang itu dapat dikatakan baligh bagi perempuan itu sudah menstruasi. Sedangkan bagi laki-laki yaitu sudah pernah mimpi basah. Kemudian yang ketiga yaitu berakal. Jadi orang yang berakal itu wajib untuk berpuasa. Apabila orang itu gila, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, mampu untuk berpuasa. Jadi semisal orang tersebut tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan sakit ataupun sudah lanjut usia, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun wajib diganti pada hari lain. Yang kelima yaitu tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Namun orang yang musafir ini memang tidak wajib untuk berpuasa, namun harus diganti pada hari-hari lain. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa merupakan syarat yang menyebabkan ibadah puasa kita sah. Adapun syarat-syarat sah puasa diantaranya ialah yang pertama, suci dari hadas besar, yaitu haid dan nifas. Semisal ketika kita sedang berpuasa dan di tengah puasa atau di siang hari kita mengeluarkan darah haid, maka kita wajib berhenti. Dan apabila kita tetap melanjutkan puasa tersebut, maka puasanya tidak akan sah. Kemudian yang kedua yaitu mumayyiz, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu mengetahui waktu diperbolehkannya untuk berpuasa. Jadi semisal seseorang itu mengerjakan puasa di waktu yang tidak diperbolehkan puasa, maka puasanya tidak akan sah. Ayo, ini kok pada lemes semua ini, kenapa? Coba sekarang kita bermain game dulu supaya tetap semangat. Ibu peragakan dulu ya permainannya seperti apa. Semisal ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setan. Nah, jadi pada saat ibu bilang tepuk setan, jangan sampai berbunyi seperti ini, ya. Coba ngerti semua? Ya, coba kita percobaan dulu ya. Tepuk 1, tepuk 3,
tepuk setan. Tepuk satu. Nah, sudah fokus semua. Coba sekarang kita mulai dan akan ibu percepat. Coba kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk setan, tepuk setan, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk tiga. Ayo, siapa itu tadi yang salah? Ya, coba ayo Mas Haikal, saya kasih pertanyaan. Coba jelaskan sedikit saja apa yang Mas Haikal pahami tentang materi yang sudah ibu bahas tadi. Ya, benar sekali, berarti tadi mendengarkan ya. Oke, terima kasih Mas Haikal. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi lagi ya, kan sudah semangat. Selanjutnya, sunnah-sunnah puasa. Supaya pahala puasa kita semakin bertambah, maka pada saat berpuasa, kita disunahkan untuk yang pertama, bersegera berbuka apabila sudah tiba waktu berbuka. Yang kedua, membaca doa ketika berbuka puasa. Yang ketiga, mengakhirkan sahur. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Dan yang keenam, iktikaf di masjid. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini harus kita hindari supaya puasa kita itu tidak batal dan tetap sah. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa, di antaranya ialah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu sudah jelas. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan intim suami istri pada saat berpuasa. Yang keempat, keluar darah haid dan nifas. Yang kelima, keluar mani karena disengaja. Yang keenam, yaitu hilangnya akal sebab mabuk ataupun gila. Dan yang ketujuh yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Mungkin itu dulu saja yang dapat ibu sampaikan. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti ibu pilih penanya yang paling cepat. Silahkan. Nah, itu penanya yang paling cepat yaitu Mbak Zahro. Pertanyaannya yaitu, apakah orang yang meninggalkan puasa dikarenakan hamil ataupun sedang menyusui, apakah masih diwajibkan untuk mengganti puasanya? Baik, terima kasih Mbak Zahro atas pertanyaannya. Menurut ulama Syafi'iyah, apabila orang yang sedang hamil ataupun sedang menyusui itu meninggalkan puasanya dikarenakan takut atau khawatir atas keselamatan dirinya saja, maka ia wajib mengqadha puasanya di lain hari atau wajib mengganti puasa Ramadan itu di lain hari. Dan apabila orang yang sedang hamil ataupun orang yang sedang menyusui itu meninggalkan puasanya dikarenakan takut atau khawatir atas keselamatan dirinya serta anaknya ataupun atas keselamatan anaknya saja, maka ia wajib mengqadha puasanya serta membayar fidyah. Bagaimana Mbak Zahro dan yang lain? Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian atas kehadirannya serta keaktifannya pada pertemuan kali ini. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya puasa merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, yang disertai dengan niat dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.
Adapun syarat wajib puasa, yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu untuk berpuasa, dan yang kelima yaitu tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Sedangkan syarat sah puasa yaitu yang pertama suci dari hadas besar, yaitu haid dan nifas. Yang kedua mumayyiz, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui waktu-waktu yang diperbolehkannya untuk berpuasa. Untuk tugas pada pertemuan kali ini nanti Ibu kirim di WA group ya. Nanti kalian kumpulkan ke nomor WA Ibu secara pribadi. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa akhir majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.